Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini. Hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, amin. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita datang untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang terus bertakhta di atasnya dan Tuhan yang terus bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 One pair of hands. One pair of hands from the mountains, one pair of hands from the sea, one pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sands. Those hands are so strong, so in life goes through. Put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick. One pair of hands raise the dead. One pair of hands bless the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said I love you, and those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so in life goes through. Put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so in life
dan juga pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Hosana in the highest. Allah Bapa yang Maha Kudus. Haleluya. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Benar Tuhan, Engkaulah Allah Bapa yang kudus, di tempat maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan,
Tuhan pelindungku, sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkatnya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Praise God. Haleluya. Buatku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Buatku minum dari sungai-Mu, Tuhan. Buatku hidup di sungai-Mu, Tuhan. Buatku datang, buatku minum, buatku buatku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Buatku minum dari sungai-Mu, Tuhan. Buatku hidup di sungai-Mu, Tuhan. Buatku datang, buatku
sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta jaku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya.
Itu nama yang indah, nama Yesus Tuhan. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis. Itu nama yang indah, nama Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan menerima pesan-pesan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Kuduskan hamba-Mu Tuhan terus Bapa. Urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya tetap akan mengingatkan kita lagi untuk hari ini, di mana ayat firman Tuhan mau mengingatkan kita lagi bahwa ini sudah menjadi pesan Tuhan. Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16. Efesus ayat yang kelima, ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara ingat, pergunakanlah waktu yang ada selama kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan. Artinya kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus keluar dari dosa-dosa kita. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Jadi kita harus keluar dari semua itu karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Artinya kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan, kita menerima keselamatan lewat anugerahnya yang besar. Artinya kita harus tinggalkan dosa. Tinggalkan, Tuhan katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan katakan kepada wanita yang berbuat dosa itu, ya, Tuhan berkata dia tidak dihakimi, tetapi Tuhan katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada pesan Tuhan, saudara. Artinya kalau Tuhan mengampuni kita, kita sudah diampuni total dan kita sudah diselamatkan. Artinya kita tidak lagi
hidup di dalam dosa atau bermain-main lagi di dalam dosa, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan ya. Jadi ingat saudara, kesempatan masih diberikan oleh Tuhan, ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan ya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saudara sudah tahu apa yang terjadi di muka bumi ini, begitu banyak kejadian-kejadian kejahatan manusia ya, segala macam yang sudah tidak tidak menentu, begitu banyak kejadian. Jadi kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Jangan kita hidup lagi di dalam dosa ya. Itulah pesan Tuhan lewat Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Tuhan pada hari ini. Diambil dari kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi kita masih belajar dari Rasul Paulus hari ini, apa yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita mau bacakan sama-sama, biarlah kita semua mau belajar dan mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita bacakan sama-sama, silakan dibaca. Puji Tuhan. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11 dari perikop hasil pembenaran. Hasil pembenaran di dalam perikop hari ini. Ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, di ayat yang pertama dikatakan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di ayat yang pertama kita bacakan lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang dibenarkan karena iman, saudara. Jadi kita ini yang sudah dibenarkan karena iman, Rasul Paulus katakan. Lalu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Di situ dikatakan ya. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita semua yang sudah memiliki iman di dalam Yesus Kristus, kita semua sudah dikuduskan oleh Allah ya, oleh karena Yesus Kristus. Jadi kita sudah menerima anugerah Tuhan lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang kedua. Ayat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Bacakan lagi. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oke, kita bacakan lagi ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Di situ dikatakan oleh Dia, artinya oleh Tuhan Yesus Kristus kita semua beroleh jalan masuk ke dalam, artinya. Lalu oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi semua karena Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh semua ini ya, kasih karunia ini. Lalu di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan menerima kemuliaan Allah ya. Luar biasa saudara. Di situ sudah dijanjikan ya, kita semua akan menerima ya semua anugerah, karunia, kasih karunia semua ya. Kita akan menerima semua itu semua karena Tuhan Yesus Kristus ya, yang sudah diberikan kepada kita. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja. Dan bukan hanya itu saja, di situ dikatakan.
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Jadi artinya kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. Jadi kesengsaraan kita. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Dan bukan hanya itu saja, Rasul Paulus katakan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu. Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kita di ayat yang ketiga di situ dikatakan ya bahwa kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita karena kita juga sudah menerima kasih karunia, anugerah Tuhan, ya semua itu kemurahan Tuhan. Tetapi kita semua juga harus mengalami hidup di dalam penderitaan. Jadi Rasul Paulus yang sudah mengalami semua itu, penderitaannya semua dia sudah alami. Tetapi karena dia yang sudah menerima kasih karunia Allah, oleh sebab itu dia tetap bermegah di dalam kesengsaraannya karena dia tahu bahwa kesengsaraannya itu adalah membawa dia sebagai hamba Allah yang setia dan taat kepada Tuhan karena dia adalah hamba yang setia. Oleh sebab itu kita semua diajarkan oleh Rasul Paulus, kita juga harus mengikuti jejak-jejak yang sudah dialami oleh Rasul Paulus lewat penderitaannya, lewat sukacitanya di dalam Kristus, lewat kebenarannya, lewat kehidupannya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Di situ dikatakan ya. Jadi kita harus bertekun dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Lalu dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau kita semua mau tekun, taat dan tekun di dalam kebenaran firman-Nya, maka kita semua juga akan menerima semua yang terbaik dari Tuhan ya. Jadi tahan uji itu artinya kita tahan di dalam hidup penderitaan, kita bisa tahan, artinya kita bisa lewati, kita bisa lalui setiap penderitaan di kehidupan kita, di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan kita tetap taat, tekun, berdoa tekun di dalam Tuhan, menjalankan firman-Nya. Itu artinya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ya, kita tetap taat tekun untuk menjalani semua itu walaupun kita harus sengsara, walaupun kita harus menderita, tetapi kita tetap bertekun dan taat kepada Tuhan. Amin. Lalu teruskan ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, di situ dikatakan ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita di dalam hati kita. Di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bacakan lagi ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, saudara. Jadi ada pengharapan di dalam Tuhan di saat kita mau bertekun dan taat kepada Tuhan. Ada pengharapan, artinya tahan uji itu sudah semua. Tahan uji artinya bertekun di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan. Itu adalah orang-orang yang tahan uji karena mereka tetap taat dan setia dan tekun menjalani kehidupan mereka di dalam Kristus. Itu namanya orang yang tahan uji. Dia melewati semua itu. Jadi di situ dikatakan ada pengharapan di ayat yang kelima. Di dalam kita menjalani tugas-tugas kita di dalam kesengsaraan, kehidupan kita di dalam penderitaan, ada pengharapan. Pengharapan itu di dalam Tuhan. Nah, kita teruskan lagi. Ayat yang kelima? Ayat kelima? Enggak, baca dulu lagi ayat yang kelima. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan di situ dikatakan tidak mengecewakan. Jadi ada pengharapan
di dalam Kristus, lalu karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam karena hati kasih kita. Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi kasih Kristus telah dicurahkan, artinya sudah ditaruh di dalam hati kita, dicurahkan itu diberikan ke dalam hati kita ya. Jadi kita semua ada pengharapan di dalam Tuhan, lalu oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi diberikan Tuhan curahkan Roh Kudus kepada kita. Artinya kita dicurahkan Roh Kudus ke atas kita. Jadi itu semua yang membuat kita semua memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Teruskan lagi. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk kita. Di situ dikatakan di saat kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Lalu kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan kita orang-orang durhaka. Lalu pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita itu adalah orang-orang yang durhaka ya pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, jadi di situ di ayat yang ke-6 tadi ya. Ya. Ya, coba bacakan lagi di situ. Karena waktu kita masih lemah ya, Tuhan tahu. Lalu Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Di situ dikatakan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah ya. Jadi Tuhan katakan dia sudah mati untuk kita di saat kita lemah ya. Di situ dikatakan Kristus telah mati untuk kita, dan juga Tuhan sudah mengatur waktu itu di mana kita menghadapi semua itu dan mengalami semua itu. Lalu ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Kita bacakan lagi. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang orang yang benar. Terus baca lagi. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ya, sebab tidak mudah seorang yang mati untuk orang yang benar. Lalu seorang mau mati untuk orang yang benar. Lalu tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Ada orang yang berani mati. Jadi untuk mati untuk seorang mati untuk seorang yang benar itu sulit ya saudara. Tetapi kalau orang mati untuk bacakan lagi coba di bagian situ. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ya, di situ dikatakan benar tadi. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi untuk orang yang baik ada orang mungkin yang berani mati. Jadi kalau untuk orang benar itu belum tentu ada orang mau mati untuk orang benar ya. Tapi kalau ada orang baik, mereka mungkin mau mati ya untuk orang baik itu. Jadi di situ dikatakan sulit untuk orang mati untuk kebenaran, untuk orang yang benar. Tetapi untuk orang-orang yang biasa-biasa saja, orang baik, mereka mungkin mau. Artinya mati itu mau berkorban untuk orang-orang yang baik, yang sudah baik terhadap mereka ya. Tetapi untuk kebenaran itu sulit untuk orang mau berkorban ya, mati atau berkorban untuk kebenaran atau untuk orang benar. Jadi sudah dikatakan jelas tadi. Nah, kita teruskan lagi ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di ayat yang ke-8 lalu. Karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Di ayat yang ke-8 dikatakan. Kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi ini di situ dikatakan akan tetapi Allah, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lalu
oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ya. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Jadi di saat kita masih berdosa, Allah memberikan kasih karunia-Nya. Dia memberikan kasih anugerahnya kepada kita di saat kita masih berdosa. Ya, Dia berikan anaknya Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mati untuk kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita teruskan lagi. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, ya. Jadi terlebih-lebih lagi karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Artinya darahnya, darah Tuhan, ya. Kita sudah dibenarkan. Lalu kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Di situ dikatakan, baik, bacakan lagi ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ya, lebih-lebih lagi dimaksudkan situ, karena kita telah dibenarkan oleh darahnya. Darah Tuhan sudah dicurahkan untuk kita. Lalu kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita akan bebas dari murka Allah. Diselamatkan artinya kita akan dilepaskan dari murka Allah, dari hukuman kekal, dari hukuman Allah, yaitu murkanya terhadap dunia, terhadap orang-orang berdosa, terhadap orang-orang durhaka. Kita semua diselamatkan oleh dari murka Allah. Nah, kita teruskan lagi ayat yang ke-10. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Di situ dikatakan ketika kita masih seteru, lalu oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita lagi yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita bacakan lagi yang dengan jelas. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, di situ dikatakan, ya, seteru itu masih nggak benar. Lalu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Artinya Tuhan memberikan perdamaian kita lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Lalu lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Di situ dikatakan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Jadi kita yang lebih-lebih sekarang ini sudah diperdamaikan dengan Allah, pasti akan diselamatkan. Lalu bagian akhir, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya, apalagi kita semua ini saat ini sudah menerima semua. Di situ dikatakan tadi di ayat yang ke berapa tadi itu dikatakan mengenai darah Tuhan. Jadi semua itu, ya, kita sudah diperdamaikan dengan Allah lewat anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi di bagian akhir tadi ayat yang ke-10, coba bacakan yang akhir tadi ayat 10. Akhir dari ayat 10, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, ya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya kehidupan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita semua sudah diselamatkan oleh kematiannya, kebangkitannya. Tuhan Yesus datang, lahir sebagai manusia, lalu Dia mati, lalu Dia dikuburkan, lalu Dia dibangkitkan. Jadi kita semua diselamatkan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kehidupan Tuhan Yesus, karena Dia sudah bangkit, kita semua diselamatkan, ya. Pasti diselamatkan. Nah, kita teruskan ke ayat yang berikut. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bacakan lagi.
ayat yang 11, ayat ke-11. Dan bukan hanya itu saja, Dan bukan hanya itu saja, di situ dikatakan kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi saudara, luar biasa ya kebenaran firman Tuhan ya pada hari ini, bahwa begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam ayat-ayat ini. Rasul Paulus katakan ya, dia tuliskan, dia ajarkan kepada kita. Tuhan memberikan hikmat, perlu memenuhi dia dengan hikmat Tuhan untuk mengajar, untuk memenuhi setiap ayat-ayat ini. Jadi luar biasa ya, janji Tuhan, keselamatan, pengharapan semua di situ dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Luar biasa bahwa kita semua ada pengharapan di dalam Tuhan, kita semua ada keselamatan di dalam Tuhan. Ya, semua itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat beruntung kalau kita tidak mau menerima atau meresponi apa yang sudah diajarkan atau sudah dituliskan oleh Rasul Paulus, maka kita semua akan mengalami kerugian besar. Kita semua akan mengalami kerugian besar kalau kita tidak mau meresponi atau tidak mau mendengar atau tidak mau menerima apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus lewat kebenaran firman-Nya Tuhan yang sudah memakai hambanya yang luar biasa untuk membawa Injil Tuhan ya sampai ke ujung bumi. Dan pada saat ini kita semua yang masih ada di muka bumi ini, kita semua sedang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Injilnya sampai ke ujung bumi, untuk membawa Injil Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa sebelum kedatangannya, sebelum hari Tuhan yang besar itu terjadi atau tiba. Oleh sebab itu kita semua diajar oleh Rasul Paulus untuk membawa Injil Tuhan, membawa kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi, membawakan berita tentang berita keselamatan, tentang berita kabar baik, tentang Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Dia mati, dia bangkit untuk kita. Oleh sebab itu kita semua menerima keselamatan yang kekal, yang luar biasa, asal kita semua mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dan kita semua pasti dijamin keselamatan itu, dijamin luar biasa oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, hari ini saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Rasul Paulus sudah mengajar kita lewat kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, maka kita semua akan menerima dan diselamatkan oleh Tuhan ya, menurut apa yang sudah diajarkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan, bahwa kita semua akan menerima keselamatan itu sudah pasti, karena murka Allah tidak akan turun ke atas kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita semua, maka murka Allah tidak akan menimpa kita, asal kita semua juga harus hidup menurut kebenaran firman-Nya, menurut kehendak Bapa, artinya sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup bukan menyenangkan hati manusia, tetapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Bapa di surga, yaitu hidup di dalam kehendak Bapa di surga. Luar biasa. Jadi saudara dan saya harus memahami dengan benar bahwa apa yang sudah dikatakan di setiap ayat-ayat ini itu adalah pemberitaan luar biasa bagi kita, berita sukacita, berita damai sejahtera, berita perdamaian antara kita dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Oleh sebab itu ini adalah berita yang luar biasa, jadi kita harus menerima dan meresponi panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita pada hari ini
untuk datang kembali kepadanya. Mari kita respon, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah menunggu kita dengan begitu panjang sabar. Kita harus mau datang kepada Tuhan karena ada waktu dan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan terus mau dan tetap mengajar kita, dan kita juga mau tetap belajar dan diajar oleh Tuhan. Amin. Dan kita tetap hidup menurut kehendak Bapa di surga. Di dalam kehidupan kita di setiap hari, kita harus hidup menurut kehendak Bapa di surga, agar kita semua boleh bertemu dengan Bapa di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya sangat maksudnya saya sangat diberkati oleh firman Tuhan karena ada pesan-pesan Tuhan pada hari ini yang disampaikan lewat kebenaran firman-Nya, dan itu sangat memberkati saya pribadi, dan saudara juga pasti akan diberkati di saat saudara mau mendengarkan dan memahami dengan benar apa yang sudah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini lewat hamba-Nya Rasul Paulus pada hari ini. Puji Tuhan, biarlah saudara dan saya tetap setia dan taat tekun di dalam Tuhan, karena Tuhan katakan ada pengharapan di dalam Tuhan, ada keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita akan berdoa dulu untuk mendoakan setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus yang mengajar kami dan membawa kami, memimpin setiap langkah kami, agar kami boleh tetap setia, taat, dan tekun di dalam kehidupan kami untuk menjalankan tugas-tugas kami yang Tuhan sudah percayakan dan Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berikan kami semua kemampuan, kesanggupan untuk tetap berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu pada hari ini, dan Tuhan tolong kami semua, Tuhan bimbing kami semua, karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan lah yang akan menjawab setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada kebaktian mission pada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa,
dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.